Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap semangat kita ya. Tetap semangat karena memang hanya dengan semangat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat apapun perbuatan kita, itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita sudah masuk sampai pada seri yang ketiga. Seri yang pertama tidak sempat direkam, seri yang kedua direkam, dan seri yang ketiga direkam tanpa gambar, tanpa live, tapi tetap ada ya. Jadi judulnya masih tetap sama, Kebangkitan Rohani Menembus Kediamannya, seri yang ketiga. Mari kita tetap membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan 2 Tawari pasal 30 ayat 26-27. Baca sama-sama, 2, 3. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Amin. Sampai ke telinga Tuhan. Apa yang sampai? Doa mereka. Sampai ke tempat kediaman Tuhan. Apa yang sampai di tempat kediaman Tuhan? Suara mereka. Dan yang ketiga ini kita mau belajar tentang bagaimana supaya sampai suara kita ke sorga. Itu harus dengan pujian dan penyembahan. Kebangkitan rohani oleh Hizkia di poin yang ketiga ini adalah memperbaiki puji-pujian kepada Tuhan. Perhatikan dengan baik. Kebangkitan rohani yang dilakukan Hizkia, yang pertama itu apa? Memperbaiki sikap dari orang Israel, orang Lewi, dan para imam. Apa yang diperbaiki sikapnya? Mereka menguduskan diri. Dan yang kedua, mereka mentahirkan rumah Tuhan. Dan yang ketiga, mereka mempersembahkan korban bakaran. Apa itu korban bakaran yang dipersembahkan? Apa Bapak Ibu? Korban bakaran itu adalah binatang yang ditentukan oleh Tuhan untuk disembelih. Dan kata Tuhan, di korban bakaran itu harus dibakar sampai habis. Kalau disembelih artinya harus dipotong. Kalau keluar darah sampai habis berarti harus mati. Ini proses pertama bagaimana kita bisa menembus tempat kediaman Tuhan. Yang kedua, kita harus memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Apa ibadah yang harus kita perbaiki? Adalah tetap setia. Jangan seperti nenek moyang mereka yang berubah setia. Apa itu berubah setia? Minggu lalu. Berkhianat. Berkhianat. Tidak setia lagi. Maka datanglah kedahsyatan Tuhan terhadap mereka. Apa itu kedahsyatan? Yang dalam bahasa aslinya kemarin sudah dijelaskan. Kedahsyatan ada 3. Yang satu, limbah. Jadi limbah. Limbah adalah sebuah hasil buangan produksi yang bisa mematikan makhluk hidup. Yang kedua, horor. Jadi horor. Yang ketiga, kehancuran. Saudara, kalau kita berubah setia terhadap Tuhan, walaupun kelihatannya masih mempersembahkan korban, tapi kalau sudah berubah setia, maka kita bisa orang-orang Kristen yang jadi horor. Apa itu horor? Menakutkan. Bahasa Belandanya bilang apa? Medeni.
medeni. Oh ganteng-ganteng kok kaya Iwan, modelnya gantengnya kaya ngono. Tapi Tuhan bilang, ih medeni. Nggak usah terlalu ganteng kayak Abraham. Tapi Tuhan bilang, ganteng banget nih pendeta gitu. Itu baru oke. Hah? Kalau sudah begitu tuh menjadi kesayangan Tuhan. Ngomong apa aja Tuhan dengar. Seruan apa aja tembus. Nggak ada yang bisa halangi. Nah yang ketiga ini penting. Kita baca 2 Tawari 30 ayat 21. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Oh, berapa hari sekali mereka memuji Tuhan? Setiap hari. Ini yang harus kita perbaiki. Memuji Tuhan tuh tidak hanya harus pakai musik yang enak. Saya nggak tahu. Apa karena khotbah-khotbah saya yang terakhir ini begitu membangkitkan kebangkitan rohani saya. Sehingga mulai dari minggu pertama, minggu kedua kemarin. Saya rasa kok nyanyinya kok bisa enak ya. Kok bisa saya, wah begitu exciting. Begitu bergairah. Rasanya saya kepingin meloncat tapi saya takut selen. Karena saudara di belakang tuh biasanya kan ya biasa-biasa aja kan. Nah kali ini kita harus memperbaiki pujian kita kepada Tuhan. Jangan dipaksa. Itu harus keluar dari sebuah kesadaran. Apa itu? Firman Tuhan katakan apa? Mereka ketika merayakan hari raya roti tidak beragi. Maka muncul sebuah kesukaan besar. Dan ketika mereka menyanyi puji-pujian kepada Tuhan setiap hari. Perhatikan, merayakan hari raya roti tidak beragi itu artinya apa? Artinya mereka sedang merayakan sebuah peristiwa setelah Paskah. Mereka merayakan setelah Paskah. Nah Paskah kemarin kita sudah belajar itu apa? Tanda bahwa ada binatang yang disembelih, dipotong. Dan supaya tidak mengalami kematian, siapa saja orang Israel, orang Mesir. Tetapi ini memang perintah untuk orang Israel. Oleskan darah di setiap ambang pintu. Maka kalau ada darah, maka malaikat maut itu akan lewat. Dan setiap tidak ada darah, maka akan terjadi yang namanya kematian. Makanya kenapa ada perubahan puji-pujian? Mengapa ada perubahan penyembahan kepada Tuhan? Hizkia dia memulai. Dia bilang mari kita rayakan yang namanya hari raya roti tidak beragi. Artinya mengingat kembali bahwa saya sudah ditebus dengan darah Kristus. Kristus disembelih di atas kayu salib supaya keluar darahnya. Dan ketika darahnya ada di dalam hidupku, aku percaya, aku mengerti, dan aku beriman terhadap darah itu yang sudah menggantikan hidup saya. Maka kematian itu lewat. Kematian itu lewat. Dan orang yang masih berada di dalam suasana Mesir, itu artinya mereka belum mempunyai pengalaman Paskah. Sehingga mereka tidak bisa merayakan apa itu hari raya roti tidak beragi. Ini memang ada pelajaran khusus roti tidak beragi. Tapi saya singkat aja bahwa ketika mereka merayakan roti tidak beragi, berarti mereka lakukan itu setelah Paskah. Untuk apa diperingati? Mereka memperingati bahwa kami sekarang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kalau sampai ada orang Kristen masih memuji Tuhan,
tetapi belum punya pengalaman memperingati roti tidak beragi, berarti dia belum mempunyai pengalaman pembebasan dari perbudakan dosa. Belum punya pengalaman dari perbudakan dunia. Mesir itu dunia. Kalau saudara masih punya keinginan-keinginan duniawi, masih punya keinginan-keinginan daging, saya pastikan saudara belum memahami apa arti hari raya roti beragi yang tidak beragi. Itu harus dirayakan setelah mengalami Paskah. Dan korban Paskah selalu dimulai dengan penyembelihan. Kalau disembelih pasti keluar darah. Dan kalau darahnya tercurah habis pasti mati. Kalau saudara sudah mulai mati terhadap Mesir, nah ini luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat. Anak saya kemarin dia bilang, yang paling susah bagi orang Kristen ketika mereka disamakan dengan orang Israel keluar dari Mesir. Itu yang sulit. Saya bilang, apa yang sulit? Dia bilang, mereka boleh keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi sayang, badannya sudah keluar, tapi hatinya masih di Mesir. Wah, saya bilang itu Papa sudah pernah khotbah dan itu masih terjadi. Jangan saudara beranggapan, oh ini untuk saya. Tidak, khotbah ini untuk saya juga. Saya seringkali begitu. Aduh, kok masih terasa ya, pengen ini, pengen itu, yang untuk memuaskan daging. Tapi ya kita harus belajar, kalau tidak kita tidak punya pengalaman Paskah ini, itu berbahaya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kesukaan besar. Karena ada kaitannya dengan kesukaan besar. Kesukaan besar ini ekspresinya apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Dengan apa? Sekuat tenaga. Halo? Saudara tadi menyanyi sudah sampai sekuat tenaga? Amin? Yang amin, yang pasti sudah sekuat tenaga. Yang belum amin, pasti nanti akan sekuat tenaga. Itu pasti. Makanya saya tadi, saudara lihat, saya enggak dibuat-buat. Memang ekspresi saya kalau menyanyi begitu. Sakit atau tidak sakit, pokoknya ngono se, iya toh? Wahai! Orang saudara enggak tahu, saya teriak-teriak tadi. Mereka nyanyi, saya yang teriak, Tuhan, yes, engkau hebat, hebat, pokoknya Tuhan hebat. Mereka yang nyanyi, saya yang teriak baik sama Tuhan. Saya pikir-pikir kan karena saya dekat loudspeaker, nggak ada yang dengar. Yang penting Tuhan dengar. Sekuat tenaga, muji Tuhan, kita harus ubah. Kenapa penting memuji Tuhan? Tuhan kasih tadi pagi, saya rubah khotbah ini. Saya langsung perbaiki, saya kirim kepada mereka yang nanti akan tayang. Mazmur 22 ayat 44. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Wow, kalau begitu, kalau saudara menyanyi dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh merasakan saya sudah dilahirkan, dilewatkan dengan kematian, maka saudara bisa melihat setiap pujian kita kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Mazmur Daud berkata, Tuhan, Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Siapa orang Israel? Kita, orang-orang Israel rohani. Mulailah memuji Tuhan dengan sebuah kesungguhan. Mungkin tidak loncat-loncat, mungkin tidak, tetapi dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga itulah artinya membuat sebuah ekstra. Biasanya saya nyanyi lemas-lemas, kali ini tidak. Pengorbananmu menyadarkanku, dulu aku orang yang sangat berdosa. Sekarang oleh karena pengorbananmu, ku diangkat menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan tuh harusnya gak boleh nyanyinya lemes-lemes. Tepuk tangannya gimana? Harus sampai berdarah.
Kalau Tuhan tangannya berdarah itu membuat saudara diselamatkan. Saudara mau Tuhan selalu bersemayam dalam hidupmu? Tuhan mau bersemayam di dalam keluargamu? Tuhan mau bersemayam di dalam pekerjaanmu? Ikut saya ngomong, Tuhan, mulai hari ini saya akan mengubah cara memujiku kepada Tuhan. Karena aku tahu ternyata di tempat puji-pujian Engkau ada. Jadi kalau Tuhan ada di puji-pujian kita, cuman calling aja. Tuhan, aku butuh ini. Gampang. Gampang. Tuhan, umurku sudah di atas 30. Aku butuh orang model koyongono. Tuhan bilang, you punya mata, lihat ke matanya yang butuh itu. Langsung gato, besok langsung dilamar. Enak. Tapi kalau kita tidak mau memuji Tuhan aras-arasan. Saya bilang minggu lalu, ada banyak orang memuji Tuhan. Tepuk tangan. Tapi kayak bikin onde-onde. Kemuliaan-Mu menyelamatkanku. Sambil ngini-ngini. Muji Tuhan itu wow, sekuat tenaga. Bagaimana supaya puji-pujian kita ini berkenan kepada Tuhan? Ayat 12 pasal 30. Yang pertama, Yehuda membulatkan hati mereka. Oh haleluya. Ayat 12 baca. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Oh, jadi tidak main-main. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka membulatkan hati mereka. Itu sesuai dengan perintah raja karena raja ikut perintah Tuhan. Wow, kalau saudara menyanyi dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, mengerikan. Oh, saya yang khotbah aja merinding-merinding kok. Aduh Tuhan, aku mengubah hidupku. Karena saya dengar kalau pagi-pagi saya ada di kamar lagi baca firman, lagi doa. Istri saya dia nyanyi-nyanyi. Walaupun suaranya tidak terlalu bagus-bagus amat, aku wes ngerti. Tapi dia selalu nyanyi sambil ngepel, sambil masak, sambil tak lihat-lihat. Iki bionic woman. Pagi bangun doa, 4:30, jam 5 sudah selesai, jam 6 doa, dia baca Alkitab, saya baca Alkitab, dia sudah mulai kerja. Untuk apa? Untuk makan keluarga. Ngeri. Habis kerja-kerja gitu, tiba-tiba dia sudah ambil pel. Aku bilang, aku bantu. Jangan, kamu lagi sakit. Wah beneran, aku bilang. Maunya gitu, maaf. Enggak, aku enggak bilang begitu, tapi terasa lebih baik. Ya sudah kalau memang masih lemas. Tapi dengar baik, ketika dia mulai membulatkan hati atas kehendak Tuhan, maka puji-pujian itu akan berubah. Yang kedua, kenapa puji-pujian itu begitu semangat dan ada kesukaan besar di zaman Hizkia? Dibaca ayat 14. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem, juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Wow, harus dibuang. Ada mezbah yang palsu yang dibuat oleh Ahaz, orang tua, ayah dari Hizkia. 2 Tawari pasal 28 ayat 23 sampai 25. Kenapa mezbah ini harus dibersihkan? Mengapa mezbah ini harus dimusnahkan? Karena sudah diganti oleh Ahaz. Apa mezbah yang sebenarnya yang diganti oleh Ahaz? Baca. 2 Tawarik 28 ayat 23 sampai 25. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel.
Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Oh, aku yang dengar tuh aku ya sakit hati loh. Aku yang dengar dibacakan aku tuh ya mangkel loh. Apalagi Tuhan yang sudah beranugerah, berkemurahan, sudah berikan Paskah. Sudah menebus dosa. Kalau sampai saudara mengubah cara menyembah, membuat mezbah yang lain yang bukan dari Tuhan. Ini Ahas beranggapan orang-orang Damsyik kok hebat-hebat ya. Karena mereka menyembah Allah mereka. Ditiru Allahnya mereka seperti apa. Oh koyo ngono, ayo kita buat di Yerusalem. Buat mezbah-mezbah, kita korbankan caranya mereka. Alkitab katakan maka sakit hatilah Tuhan, diobati oleh Hizkia. Dia katakan bersihkan semua mezbah-mezbah buatan Raja Ahas ayahku. Bersihkan, buang, lempar, bakar di lembah Kidron. Maka berubah puji-pujian mereka. Yang ketiga, kenapa puji-pujian mereka begitu hebat di hadapan Tuhan? Ayat 19. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Hasrat. Yang penting itu hasrat. Ketika saudara datang berdoa, ketika saudara datang beribadah, adakah engkau punya hasrat yang cinta kepada Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, ini yang membuat Tuhan mengubah hidup saya. Why? Karena hasrat untuk mencari Tuhan. Itu saya hampir tidak pernah lalai. Walaupun banyak terbuang. Datang doa dari sini. Saya kemarin kepengen. Bo, sekali-sekali jas ini diganti gitu loh. Ya masa ini sudah 2 tahun kok pakai iki terus. Kepengen cari yang murah-murah aja tapi maksudnya diganti. Tapi nyari begitu kan harus pakai scan. Aku pikir mau masuk di situ harus begitu. Iya, ora usah. Daripada dilindungi pakai yang gitu, aku pulang di rumah mandi langsung aku mencari perlindungan kepada Tuhan. Tuhan, lebih enak duduk di sini. Walaupun cuma 1 jam, tapi aku pikir itu jauh lebih baik. Ada hasrat untuk mencari Tuhan. Sehingga engkau menyanyi, kelihatan bagi orang tidak begitu penting, tapi bagi Tuhan sangat penting. Engkau menyanyi salah-salah pun tidak apa-apa, yang penting hasratmu benar. Engkau punya kesungguhan, hasrat. Ketika engkau lagi di kantor kerja-kerja, saudara nyanyi, pengorbananmu menyelamatkanku. Yang harusnya program itu bisa dibatalkan oleh atasanmu. Karena nyanyian itu, program ini menjadi program utama. Wow, ngono. Harusnya orang lain tidak bisa, kamu bisa. Kenapa? Ada sorga terbuka untuk engkau. Nyanyianmu menembus sampai ke tempat kediaman Tuhan. Perhatikan. Nah ini. 2 Tawari pasal 30 ayat 26, 27 bilang apa? Ini belum pernah terjadi selama Salomo sampai Hizkia. Jadi hanya terjadi sekali di zaman Salomo. Setelah itu Hizkia. Berapa tahun? 241 tahun terjadi kevakuman. Coba saudara rasa-rasa. Apakah saya memuji Tuhan itu sudah tidak berkualitas lagi atau sudah kembali normal? Itu tergantung dari saudara. Tergantungnya di mana? Ya poin 3 ini. Yehuda membulatkan hati mencari Tuhan sesuai dengan keputusan Tuhan. Yang kedua, bersihkan mezbah-mezbah yang tidak berkenan. Apa saja yang tidak berkenan dalam hatimu untuk Tuhan membuat sakit hati, buang, bakar. Yang ketiga, engkau harus sungguh-sungguh berhasrat.
Ketika ada ibadah, aduh Tuhan, aku kok kangen banget ya. Hari Minggu bagi saya loh, bagi saya seminggu itu rasane aku barusan khotbah, saya kiwes khotbah meneh. Tapi kalau ada orang yang cinta Tuhan, yang hasratnya tinggi sama Tuhan, satu minggu yang bagi saya sekarang cepat banget. Bagi mereka yang berhasrat mau beribadah, rasanya kok minggu iki kayak suwi banget tuh Pak. Iki kok mau tunggu hari Minggu kok rasanya kok kayak mau 2 tahun. Nah sudah mulai, saudara mulai mengerti tentang kediaman Tuhan. Saudara mulai merasakan suasana kerajaan itu. Itu adalah suasana kerajaan. Kenapa? Puji-pujian itu ada hubungannya dengan sorga. Puji-pujian kita itu ada hubungan dengan suasana sorga. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Baca pelan-pelan. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Oh, kalau saudara serius sekarang memuji Tuhan dengan baik dan benar, puji-pujian kita itu nanti sampai di sorga. Dan waktu saudara menyanyi di sorga, ke-24 tua-tua ini rela mendengar puji-pujian saudara. Untuk apa? Untuk apa? Diambil mahkotanya, terus mereka buang. Tuhan, kami gak layak ketika orang-orang Tirtoyoso memuji Tuhan. Wah, mulai dari sekarang latihan. Pulang di rumah saudara di motor mulai nyanyi-nyanyi. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Bukan yang lain, itu enggak ada artinya apa-apa. Oh Tuhan bilang, mulai ngono kowe nek terus ke masuk surga, orang yang sudah duduk di atas takhta nanti tertunduk menyembah Aku gara-gara kamu punya pujian. Ayat 11 bilang apa? Tuhan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian. Kenapa harus begitu? Karena latihannya di sini tuh benar. Ketika saudara menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan, nanti di sorga perkataan-perkataan kita sama persis. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau layak terima pujian. Asalkan mulai dari sekarang. Pagi-pagi saudara kalau doa apa yang saudara lakukan? Capek, saya capek seringkali. Istri saya sampai tanya tadi malam, sudah siap tuh? Saya bilang saya mempersiapkan ini jauh hari sebelumnya. Tapi tadi pagi Tuhan kasih ingat, ada satu yang belum. Mazmur 22 kasih tahu sama mereka. Kalau mereka memuji Tuhan, nanti aku bersemayam. Bersemayam itu artinya apa? Berdiam. Kenapa berdiam? Bahasa lain bilang bertakhta. Kalau bertakhta itu artinya apa? Saudara, itu adalah tempat duduknya raja. Wow. Kalau tempat duduknya raja, sekarang aja. Kita kalau mau pergi kemana-mana, yang kita tidak kenal tempatnya, kita mau duduk, ceritanya biar ini. Harus diapakan? Ambil semprot, bersihkan dulu. Kenapa? Saya mau duduk. Besok di sana, saudara yang bersih karena puji-pujian, Tuhan rela duduk. Ini Abraham baik, aku di sini tempatku. Kalau saudara sekarang baik memuji Tuhan, setiap hari saudara jadi tempat duduknya Tuhan. Bersemayam. Kalau Tuhan bersemayam bertakhta dalam hidup kita. Oh Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Ayat ini yang terakhir, Wahyu pasal 7, 9, 12. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Stop. Saudara dengar, sama-sama dengan saya baca ini, 9 dan 10. Baca dengan saya, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, titik, koma. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak belum yang di dalamnya aku ada di situ. 2, 3. Suatu kumpulan besar orang banyak yang di dalamnya aku ada di situ. Untuk apa? Bersuara nyaring. Mereka berseru apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Amin. Saudara nanti merasa ada di sini? Amin. Kalau saudara memuji Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku bertakhta di atas pujian. Amin. Baca lagi. Suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Oh, serius loh ya, serius. Kalau nyanyi jangan main-main. Kalau lagi nyanyi jangan main HP. Kalau lagi main tuh jangan pikirannya kemana-mana. Saudara dihormati Tuhan. Menjadi orang-orang yang akan duduk di atas takhta. Siapa yang duduk? Nanti Tuhan. Ya, 11-12 terakhir. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Oh, jadi saudara kalau mau memuji Tuhan, itu nanti bukan seminggu sekali. Mulai dari sekarang latihan setiap hari. Why? Kenapa harus latihan setiap hari? Baca dengan saya ini. 2, 3. Sambil berkata, amin. Kenapa harus amin? Baca lagi. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Saudara ada di mana kalau saudara waktu ngomong sampai selama-lamanya? Ada di mana? Ada di sorga. Mana ada orang di neraka terus bilang syukur bagi Tuhan di tempat yang tinggi sampai selama-lamanya, tapi aku ada di neraka. Ora mungkin. Oh, haleluya. Harus berjuang sama-sama. Saudara mau suara saudara tembus sampai tempat kediaman Tuhan, amin? Amin. Mulai dari sekarang. Serius. Baca firman, serius. Nyanyi, serius. Jangan nanti kalau susah mulai nyanyi, Tuhan, di manakah engkau sekarang? Waduh, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu ada bertakhta di atas pujian. Jadi jangan ditanya. Jangan ditanya, Tuhan, mengapa engkau pergi? Enggak, Tuhan tidak pergi. Karena engkau yang tidak mau memuji Tuhan. Jangan cuman gara-gara saya diberkati Tuhan. Gampang banget saya bisa memuji Tuhan. Jangan karena itu. Ada orang kasih uang saya besar tapi saya tidak memuji Tuhan karena uang itu. Saya sudah tidak pernah lagi menyaksikan yang begini-begini. Karena bagi saya nggak penting. Orang kasih uang sama saya itu sudah tidak penting. Jadi Pak Abraham sudah tidak perlu uang. Perlu banget, tapi jangan bilang-bilang. Tapi bagi saya tidak penting. Itu bukan kesaksian hidup. Kesaksian hidup kalau engkau berubah. Dari yang tidak suka memuji. Sekarang aku memuji Tuhan. Nah, itu penting. Kalau cuma berkat, tidak usah cari Tuhan. Tidak usah. Jual bakso, iso dapat duit itu ya sudah. Cari uang tuh gampang bagi aku, gampang. Nggak perlu jadi pendeta. Pemulung aja bisa hidup kok. Apalagi kita orang Kristen, orang percaya.
Engkau serius sama Tuhan, kalau Tuhan bertakhta di atas pujian orang percaya umatnya, pasti engkau akan mendapatkan banyak benefit, keuntungan dari Tuhan. Amin Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.